Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Tega banget sih Mbak, maksudnya kan itu kan duit musibah lagi kayak gini, lagi pandemi kayak gini. Kok bisa-bisanya korupsi duit sebanyak itu? Kami telah meminta aparat pengawasan interim pemerintah, baik yang ada di interim Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal. Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wangan Indita Mauludi, siswa Latsar Angkatan 3 BDK Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lesson learned, kondisi Indonesia saat ini, dan kondisi Indonesia yang ideal. Pada masa pandemi seperti ini, tentulah Indonesia bukan kondisi Indonesia yang ideal. Karena pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, bantuan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan. Kendati demikian, masih banyak saja oknum-oknum yang mengambil keuntungan di tengah pandemi ini. Salah satu kasus yang baru-baru ini ramai adalah kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Diduga total kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp20,8 miliar. Karena itu, paket bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat juga menurun kualitasnya hingga taraf yang tidak layak pakai dan sudah kadaluarsa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus korupsi tersebut adalah korupsi berdampak langsung pada masyarakat. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini, bantuan sosial yang harusnya layak menjadi tidak layak karena korupsi. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan lesson learned dari kasus korupsi tersebut adalah dengan menanamkan pada diri kita nilai-nilai anti korupsi, sehingga kita terhindar dari kasus korupsi. Selain itu, dengan memahami dampak langsung dari korupsi itu sendiri, kita jadi sadar bahaya korupsi pada bangsa, sehingga turut aktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi di kehidupan sehari-hari. Saya Cahyo Paramadita, peserta Latsar Angkatan 3 Golongan 2 BDK Yogyakarta. Indonesia yang ideal. Korupsi memang masalah yang serius bagi sebuah bangsa. Tapi, bagaimana jadinya jika sebuah bangsa bebas dari korupsi? Dilihat dari contoh kasus di atas, terkait korupsi dana bansos oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dengan tidak adanya korupsi yang dilakukan pada dana bansos yang disalurkan kepada masyarakat dapat memiliki kualitas pangan yang lebih baik. Tidak ada namanya bahan pangan yang kadaluarsa maupun tidak layak pakai. Masyarakat pastinya akan merasa terbantu, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita sebagai calon aparatur sipil negara, dengan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah seharusnya memiliki nilai-nilai anti korupsi. Dampak dari korupsi pun juga dapat dilihat dengan nyata di depan mata. Menerapkan nilai anti korupsi dan berintegritas dalam bekerja adalah salah satu caranya.